Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidan Ihsan Mustafa dari kelas 13 IJA. Saya akan mempresentasikan tentang kegiatan saya selama PKL di CP Master Solusindo dan SMK Negeri 2 Klaten. Sebelum itu, apa itu PKL? PKL adalah program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan secara langsung. PKL dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan diharapkan akan menerapkan ilmu yang diperoleh, sekaligus dapat dipraktikkan oleh peserta PKL pada dunia kerja. Selama melaksanakan kegiatan PKL, siswa dituntut untuk memiliki suatu keahlian profesional, di mana keahlian tersebut dapat dibentuk melalui 3 unsur utama, yaitu ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat. Kemudian dasar hukum PKL. Yang pertama yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat KKNI. Kemudian yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian tujuan PKL. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, mental kuat, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat menambah dan meningkatkan wawasan siswa dalam dunia kerja. Yang keempat, siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari dunia usaha atau dunia industri tempat ia PKL, sehingga ketika selesai siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadi modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Kemudian yang kelima, siswa mampu menambah wawasan akan sejauh mana sebuah pekerjaan itu, dan dia mampu mengikuti semua perubahan-perubahan globalisasi dengan cepat. Manfaat PKL. Yang pertama yaitu siswa dapat mengerti seluk-beluk pekerjaan dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk berkompetensi di dunia industri. Yang kedua, mengembangkan nilai dan sikap serta pola tingkah laku siswa sesuai dengan profesi yang dijalani untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga, melatih kemampuan yang sudah didapat di sekolah dengan langsung terjun di dunia kerja. Kemudian tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Kemudian menjaga nama baik alma mater sekolah. Lalu bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan antara sesama maupun tenaga kerja dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang keempat, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing, baik pembimbing di sekolah maupun pembimbing di tempat praktik kerja lapangan. Yang kelima, menaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang keenam, membuat laporan kegiatan praktik kerja lapangan dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, profil dari perusahaan. Yang pertama yaitu CP Master Solusindo. CP Master Solusindo didirikan oleh Bapak Andre Adisaputra yang beralamat di Jalan Tembus Marapan, nomor 5 Ngebang Marapan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. CP Master Solusindo berdiri pada tahun 2011, mengganti usaha konter HP dari Bapak
Adi Saputra sendiri. Pada tahun 2017, karena banyaknya penambahan klien dari WiFi tersebut, CP Master Solisindo membangun BTS utama yang beralokasi di Mundelan Gunung Kidul. Sampai saat ini, CP Master Solisindo memiliki total 7 BTS bersama dengan BTS utama. Sampai sekarang, CP Master Solisindo menawarkan berbagai jasa seperti jasa pasang WiFi, pemasangan CCTV, jasa servis perangkat elektronik seperti laptop, komputer, HP, dan printer. Kemudian struktur organisasi, yaitu pemimpin industri sendiri dipimpin oleh Bapak Andre Adi Saputra sendiri. Kemudian ada 3 divisi, yaitu pertama IT Solution, yang kemudian desain grafis dan networking. Saya di CV Master Solisindo berorientasi di bagian networking, tapi jika tidak ada pekerjaan di bagian networking, saya akan membantu pada bagian IT Solution dan desain grafis. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang pertama, mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung. Yang kedua, mengkoordinir dan mengarahkan setiap karyawan serta menentukan pembagian tugas bagi setiap karyawannya. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Yang keempat, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan karyawan perusahaan. Bagian IT Solution. Yang pertama, mengurusi bagian IT Solution seperti reparasi laptop, PC, printer, dan lain-lain yang berhubungan dengan IT. Yang kedua, melayani customer yang ingin melakukan pembayaran bulanan WiFi. Ketiga, melayani customer yang ingin servis perangkat. Yang keempat, bertanggung jawab atas pengendalian bahan dan peralatan. Yang kelima, selalu menjaga agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, berusaha mencari cara menekan biaya dan metode perbaikan kerja agar lebih efisien. Yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian bagian networking, yaitu pertama, menangani bagian jaringan yang ditangani oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, mengurusi pemasangan WiFi dan CCTV. Ketiga, troubleshooting jaringan yang bermasalah. Yang keempat, maintenance rutin tower BTS yang dimiliki oleh perusahaan. Kelima, memantau lalu lintas jaringan agar tetap terhubung dan menghubungi klien apabila terjadi trouble. Yang keenam, menguasai penyebaran sinyal dari tower utama ke tower cabang. Peraturan perusahaan CP Master Solisindo. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Dengan memperhatikan bahwa CP Master Solisindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jaringan, maka waktu yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu masuk pada pukul 8:30 dan selesai pada jam 5 sore. Bila tidak ada masalah darurat yang harus diselesaikan saat itu juga, maka tidak akan lanjut sampai malam. Kemudian yang kedua, tata tertib. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian karyawan diwajibkan berkomunikasi dengan sopan dan santun. Setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan. Setiap karyawan diwajibkan datang tepat waktu. Yang terakhir, setiap karyawan diwajibkan menjaga kebersihan tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan. Yang pertama, perusahaan wajib menyiapkan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Kemudian karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja. Kemudian perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K.
Kemudian karyawan wajib membersihkan alat yang digunakan setelah selesai. Profil dari SMK Negeri 2 Klaten. SMK Negeri 2 Klaten dulunya adalah STM yang berstatus swasta yang dipelopori oleh Bapak Adi Sanyoto, Bapak Rukido, dan Bapak Parjimin. Dirintis pada tanggal 1 Agustus 1961. Pertama kali SMK Negeri 2 Klaten beralamat di Jalan Merapi nomor 11 Klaten. Kemudian pada 1965 SMK Negeri 2 Klaten berpindah di Jalan Kalimantan nomor 11 Klaten. Kemudian pada 1991 yaitu sekarang di Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Klaten. Awal mulanya SMK Negeri 2 Klaten memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan mesin yang sekarang adalah TFLM dan jurusan bangunan yang sekarang ada KGSP. Kemudian pada 1 Januari 1965 SMK Negeri 2 Klaten yang dulunya berstatus swasta berubah menjadi STM Negeri Klaten dengan menambah 1 jurusan lagi, yaitu jurusan listrik yang sekarang dikenal TTL. Pada 1991 SMK Negeri 2 Klaten ditambah lagi 2 jurusan, yaitu jurusan otomotif yang sekarang dikenal TMPO dan jurusan audio video yang sekarang dikenal TEDK. Pada 2003 SMK Negeri 2 Klaten menambah lagi 1 jurusan, yaitu Teknik Pengajaran Logam. Pada 2008 SMK Negeri 2 Klaten menambah lagi 2 jurusan, yaitu Teknik Gambar Bangunan yang sekarang dikenal dengan TPIB dan Teknik Komputer Jaringan yang sekarang dikenal dengan SIJA. Visi dan misi SMK Negeri 2 Klaten yaitu menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan, dan mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian struktur organisasi SMK Negeri 2 Klaten. Saya selama PKL di SMK Negeri 2 Klaten bertugas untuk membantu pekerjaan dari guru SIJA apabila ada keperluan seperti menginstal OS ataupun yang lain. Peraturan siswa SMK Negeri 2 Klaten yang PKL di SMK, yaitu yang pertama, siswa melaksanakan PKL masuk pada pukul 7 dan pulang pada pukul setengah 4. Siswa melaksanakan PKL menggunakan pakaian bebas, sopan, atau baju berkerah. Siswa melaksanakan PKL mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi atau membantu pekerjaan guru. Untuk jam SMK Negeri 2 Klaten memiliki 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Kamis masuk pada pukul 7 dan pulang pada 15.30 atau jam setengah 4, dan hari Jumat masuk pukul 7 sampai jam 2 siang. Kemudian kegiatan praktik kerja lapangan di CV Master Solusindo. Yang pertama yaitu install OS yang diinstal di CV Master Solusindo yaitu ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian yang kedua, instalasi kabel UTP. Yang ketiga, memasang CCTV pada rumah klien. Yang keempat, memasang jaringan WiFi di rumah klien ataupun menambah pada tower BTS. Untuk alur pekerjaannya dimulai dari yang paling atas, itu adalah alur dari pemasangan CCTV. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian survei ke lokasi untuk menentukan lokasi kamera dan penempatan DVR dan PSU.
kemudian menentukan jalur kabel. Setelah itu memulai pengerjaan. Setelah selesai, kamera dapat digunakan dan selesai. Kemudian yang bawahnya yaitu menginstalasi kabel UTP. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengupas dan mengurutkan kabel, kemudian memasang konektor, kemudian mengirim kabel, lalu dicek dengan LAN tester. Bila berhasil, maka kabel dapat digunakan. Bila belum, kembali memotong dan mengurutkan lagi dan mengirim lagi. Kemudian yang paling kanan yaitu pemasangan WiFi. Pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian dari teknisi melakukan survei ke lokasi untuk menentukan area dan alat dan arah pemasangan WiFi. Kemudian teknisi melakukan pemasangan antena dengan menggunakan pipa ke arah tower BTS yang telah ditentukan. Kemudian teknisi melakukan konfigurasi pada web yang tersedia dari antena tersebut. Kemudian setelah itu mengecek koneksi. Bila koneksi sudah terhubung, maka WiFi dapat digunakan. Bila belum terhubung, cek lagi konfigurasi apakah ada kesalahan atau ada error pada BTS-nya. Kemudian cek koneksi lagi dan cek apakah berhasil terhubung. Apabila sudah, WiFi dapat digunakan. Kemudian kegiatan selama praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Klaten. Di SMK Negeri 2 Klaten, saya diberi tugas untuk yang pertama menginstal OS. OS di sini adalah Windows 10. Kemudian install software seperti Office, Chrome, atau Reader, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga membuat desain web. Saya diminta untuk membuat desain web untuk mengganti 1 bulan PKL saya karena waktu yang tidak cukup untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat, membantu guru bila diperlukan. Lalu pekerjaan dari web yang saya buat yaitu menyiapkan software yang dibutuhkan, kemudian mengetikkan coding dan mengecek apakah ada error. Jika tidak, maka web Facebook siap digunakan. Bila ada error, bisa dicek lagi. Bila sudah tidak ada error, web sudah siap digunakan. Untuk kesesuaian kompetensi, yang pertama yaitu kesesuaian kompetensi di CV Master Solusindo. Di CV Master Solusindo ini lumayan banyak yang sesuai dengan materi dari sekolah, yaitu seperti memasang jaringan WiFi yang sesuai dengan materi yang disampaikan pada pelajaran IAAS dan desain grafis, kemudian servis laptop dan PC. Bisa dibilang CV Master Solusindo merupakan salah satu opsi untuk melaksanakan PKL. Kemudian dari SMK Negeri 2 Klaten bisa dibilang juga banyak memiliki kesamaan dengan kompetensi selama materi KPM dulu, karena dari kebanyakan hampir semuanya digunakan. Kemudian kesimpulan, dengan adanya praktik kerja lapangan, siswa dapat melaksanakan bagaimana pelaksanaan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri atau instansi. Hal ini akan menambah kualitas dari siswa untuk memantapkan ilmu yang didapat di sekolah maupun di dunia industri. Siswa mendapatkan banyak pengalaman dari sering diikut sertakan
untuk membantu dalam pekerjaan proyek-proyek IT perusahaan sehingga menambah luas wawasan siswa dalam perkembangan teknologi dan informasi. Saran-saran untuk adik kelas yaitu yang pertama, pilihlah tempat sesuai dengan minat kalian. Jika kalian minat di bagian jaringan, maka carilah tempat PKL yang berorientasi di bidang jaringan. Apabila kalian berminat di bagian pemrograman, maka cari perusahaan yang berorientasi di pemrograman. Begitu juga desain grafis, animasi, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan hal yang akan mencoreng nama baik sekolah. Yang ketiga, hormati staf, karyawan perusahaan, dan siswa PKL yang lain yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, kerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima, sharing info dengan teman. Yang keenam, selalu foto kegiatan PKL yang sedang dikerjakan, karena itu akan menjadi bahan untuk pembuatan laporan PKL. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.